Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya, Pak Muhammad, kembali menyapa kita semua dalam kegiatan ngetek ngobrol tentang teknologi dengan Pak Mu. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh teman dan sahabat saya yang juga adalah mahasiswa saya. Ya, beliau ini adalah aktivis di kampus dengan segudang pengalaman dan prestasi yang tidak perlu diragukan. Saya akan menyapa mahasiswa atas nama Revi Ihsan Pratama. Bagaimana Revi? Apa kabar? Sehat ya? Ya, Sehat. Panggilannya apa nih? Revi Ihsan atau? dipanggil Revi, Pak. Oh, Revi. Baik. Sehat pagi ini. Baik, Revi silakan diperkenalkan dulu profilnya singkat saja, jurusannya, kemudian masuk di sini tahun apa, ya, kemudian mungkin bisa bagi pengalaman dengan teman-teman, pengalaman suka duka selama kuliah di sini. Pastinya nanti kan terlihat terus di semester sekian suka dukanya apa. Silakan dibagi pengalaman kepada teman-teman kita yang nanti insya Allah akan bergabung dengan kita di Istimewah Kaya. Perkenalkan, nama saya Revi Ihsan Pratama. Saya jurusan Sistem Informasi. Saya angkatan 2019 di kampus Istimewah Kaya. 2019 berarti sudah berapa tahun tuh? 5 tahun ya, oke. Sempat cuti satu semester. Ya, kenapa cuti? Karena ada kendala. Bukan masalah biaya. Oke, silakan. Di SI ya? Ya, di SI. Berarti sudah semester 10, Pak. 10. Apa pengalaman suka duka selama kuliah di Istimewah Kaya? Lebih banyak sukanya apa lebih banyak dukanya? Seimbang aja sih, Pak. Balance. Ya. Ya, kalau seimbang berarti kan ada suka, ada duka. Berarti dukanya ini apa, tentang apa nih? Kalau sukanya bisa ditanya, pasti membahagiakan kan, namanya suka. Kalau duka apa nih dukanya selama kuliah di sini? Dukanya Kayaknya perlu dicatat baik-baik. Dukanya sama kuliah di STIM itu, Pak, terkait daripada kita sebagai angkatan yang sudah tua itu ditinggal sama angkatan yang sudah tua. Itu teman-teman sekalian. Kalau kuliah itu sungguh-sungguh supaya tidak ditinggal sama teman seangkatan. Akibatnya kuliah satu kelas dengan maba. Itu dukanya ya. Yang lain? Habis itu nggak sih, Pak, selebihnya itu aja sih. Cuma kehilangan teman aja. Oke, kehilangan teman. Saya ingin tahu aslinya dari mana? Saya di Tarakan, Pak. Oh, asli sini. Ya. Sebelum masuk kuliah di sini, ada pengalaman nggak tentang teknologi? Ada. Saya dulu bersekolah di SMK Negeri 2, Pak. Oh, SMK 2. Lapangan. Itu jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke. Setelah masuk ke SMK 2 lulus masuk Istimewah Kaya, bisa membandingkan nggak ilmu yang didapat di SMK 2 dengan Istimewah? Karena dasarnya saya komputer, Pak, jadi kemungkinan istilahnya bisa membaur STIM. Tinggal mengupgrade pas kita masuk di STIM, tinggal kita upgrade ilmunya saya. Oke, gitu. Baik teman-teman sekalian, toko yang saya datangkan ini adalah Ketua Badan Legislatif Mahasiswa. Bisa nggak dijelasin ke teman-teman? Apa sih itu Badan Legislatif Mahasiswa? Jadi Badan Legislatif Mahasiswa itu merupakan organisasi yang ada di kampus STIM Kaya. Itu merupakan tertinggi, dalam artian dia seperti MPR begitu, Pak. Ya, anggota dewannya ya. Kalau di anggota dewan itu dia setara dengan MPR untuk mengawasi kinerja daripada badan eksekutif mahasiswa dan kegiatan mahasiswa yang ada di kampus STIM Kaya. Sejak kapan jadi ketua BLM? Tahun kemarin, Pak. Itu 2023. Iya, 2023 itu kisaran bulan Juni. Kalau gitu saya nggak usah tanya dukanya selama jadi ketua BLM. Saya tanya sukanya jadi ketua BLM. Sukanya jadi ketua BLM itu, Pak, kita bisa istilahnya kita bisa memperbaiki hal-hal yang sebetulnya jelek di dalam sebuah organisasi, Pak.
Contohnya misalnya yang dari kita komunikasinya kurang antara BLM maupun BEM maupun UKM itu kita bisa koordinir. Berarti dengan aktif di BLM dapat ilmu manajemen, ya, bagaimana memanage teman-teman dan kawan, ya, dapat ilmu komunikasi, ya, dapat ilmu kepemimpinan. Yang ilmu itu sesungguhnya sudah didapat waktu SMK atau SMA, tetapi skupnya pasti akan lebih tinggi karena yang kita pimpin ini adalah mahasiswa. Mahasiswa itu katanya adalah agent of change. Nah, ya kan? Ya, sehingga bagaimana kemudian sebagai seorang pemimpin di level mahasiswa BLM, maka perlulah kita kemudian punya ilmu yang lebih banyak tentang manajemen, ilmu komunikasi, ilmu kepemimpinan, ya, bahkan bagaimana kita bergaul, ya, dan sebagainya, itu bagaimana mengikat teman-teman mahasiswa untuk bisa aktif di dalam BLM. Berapa jumlah anggota BLM? Mulai ketua sampai anggota? Ada sekitar 12. 12. Kita ada 4 komisi, ada ketua, ada wakil, sekretaris, bendahara, komisi 1, komisi 2, komisi 3, sama komisi 4. Ini aktif semua nih 12. Karena kemarin sudah pada Lulus. Wah, jadi tinggal perombakan anggotanya lulus, ketua BLM-nya lulus. Kalau bertanya kenapa belum lulus, bukan karena IPK-nya tidak bagus, akibat tidak ada yang mengganti jadi ketua BLM. Jadi nanti aja lulusnya, ya, selesaikan dulu tugasnya. Ini bagus nih ketua BLM kita ini, amanah, bertanggung jawab, santun bertanggung jawabnya. Beliau kemudian tidak meninggalkan kampus sampai masa jabatannya selesai. Makanya jangan lulus dulu sebelum selesai tugasnya. Oke. Ini kan kita hidup di zaman milenial nih, generasi milenial, Z, generasi X, gitu ya. Bagaimana Anda melihat fenomena mahasiswa saat ini? Dari sudut pandang saya pribadi, Pak, kita melihat mahasiswa sekarang itu sangat intoleran, Pak, terhadap yang namanya organisasi, gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita melihat teman-teman itu kebanyakan lebih lari ke media sosial, terlalu menutup diri, ya, tidak untuk ingin berbaur dengan teman-teman, begitu. Itu efek media sosial, ya. Itu kalau menurut saya. Nah, itu perlu dievaluasi di BLM sehingga ada kegiatan yang bisa dilakukan yang menyebabkan teman-teman mahasiswa itu tidak anti pada kegiatan kemahasiswaan, tidak anti pada aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana melatih dua kepemimpinan, hubungannya dengan BLM, ada BEM, ada UKM, kan gitu ya. Baik, teman-teman mahasiswa, khususnya kami ingin ingatkan bahwa saat ini tepat tanggal 1 April 2024, di saat kami memulai penerimaan mahasiswa, tentunya kami ingin menyampaikan kepada teman-teman khususnya lulusan SMA, SMK, aliyah atau yang paket C, bahwa kami dengan senang hati siap menerima Anda untuk masuk ke kuliah Istimewah Terkaya. Oke, saya kembali ke Ketua BLM. Apa impian Anda kepada adik-adik calon maba yang akan masuk STIM? Impiannya itu bisa mengaktifkan kembali teman-teman maba itu lebih aktif di masuk dalam organisasi. Itu impiannya, ya? Ya. Terus lebih saling menjalin komunikasi lah, Pak, antara angkatan satu dengan angkatan yang lain, Pak. Karena kalau kita lihat sekarang di antara angkatan itu jarang gitu komunikasi. Itu menurut saya komunikasi yang penting. Ya, itu penyebabnya adalah karena terlalu banyak menggunakan alat komunikasi, ya, handphone dan media sosial. Akibatnya komunikasi dengan temannya hampir minim, ya, mendekati angka 0, tidak pernah menyapanya lewat media sosial. Nah, itulah tantangan kita di sini Terkaya. Ya, kita menjanjikan begitu banyak mata kuliah kepada teman-teman nanti yang akan kuliah di sini, dengan kemudian bagaimana itu bisa membawa teman-teman yang nanti akan gabung di sini ketika menjadi insan atau ahli di bidang lain. Oke, selama jadi ketua BLM, apa program kerja yang menurut Anda yang jadi unggulan di BLM? Saya tidak ada terlalu unggulan, Pak, karena kita lebih
mengedepankan kinerja kita, Pak. Karena kita sebagai pengawas, jadi saya lebih mengedepankan kerja kita sebagai pengawas untuk mengawasi teman-teman BEM maupun teman-teman UKM gitu. Apakah ada semacam kegiatan yang ada di BEM dengan BLM, atau selama ini aman-aman saja, baik-baik saja, komunikasi dengan BEM BLM itu aman-aman sehingga betul-betul bisa mengayomi kepentingan semua mahasiswa yang ada di sistem kebudayaan? Kalau selama ini masih aman aja, Pak. Masih aman, cuma ada beberapa UKM yang masih miss terhadap informasi untuk teman-teman mahasiswa. Jadi kurangnya UKM itu untuk informasikan ada agenda daripada UKM itu untuk mahasiswa gitu. Jadi yang menghadiri kegiatan tersebut hanya UKM anggotanya gitu ya. Jadi kurangnya informasi terhadap Teman-teman sekalian, Ketua BLM tadi itu ngomongnya UKM. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Di dalamnya itu ada kelompok-kelompok mahasiswa. Misalnya di sini PPK itu ada UKM yang namanya USI, UKM Seni Budaya. Disitulah ngumpul teman-teman mahasiswa yang suka dengan seni dan kebudayaan, ya, yang suka dengan vokal, yang suka dengan apalagi seni tari, peran dan sebagainya ngumpul di situ. Kita juga punya UKM yang namanya UKM olahraga. Ngumpul di situ teman-teman tuh yang suka sepak bola, yang suka futsal, yang suka tenis meja, ngumpul jadi satu. Jadi teman-teman tidak perlu takut dan risau bahwa kita semua menyediakan unit itu ya untuk teman-teman mengeksplor kemampuannya di bidangnya masing-masing. Kita juga punya UKM yang disebut dengan KBMK, tempat berkumpulnya teman-teman yang agama Kristen ya. Kita juga punya FPMI, tempat berkumpulnya teman-teman mahasiswa Islam yang mereka punya kegiatan pengajian, punya kegiatan yang lain terkait dengan kerohanian masing-masing dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup sampai di situ. Kita juga punya UKM Mapala, mahasiswa pencinta alam. Ya, ini anak-anak yang cinta alam, yang suka ke hutan, yang suka tantangan gitu ya. Yang suka nanam pohon, ngumpul di situ. Ya. Kemudian teman-teman yang suka mencintai kegiatan sosial kemanusiaan, kita punya UKM KSR yang dibina oleh teman-teman TNI, yang teman-teman ini kita latih untuk bisa menjadi tenaga kesehatan, khususnya melakukan deteksi dini dalam bencana, pertolongan pertama pada kecelakaan dan sebagainya, yang kemudian semua teman-teman dilatih. Ya, supaya apa? Supaya bisa meningkatkan SDM mahasiswa STIMI PPKIA selain ilmu, kemampuan, kompetensi yang didapatkan di bangku kuliah. Dan semua UKM itu nanti akan kita undang di sesi yang lain. Dan setelah sesi BLM nanti kita juga akan mengundang teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa. Baik, Revi, saya kembali ke diskusi dan pembahasan kita. Selama kuliah, mata kuliah apa yang paling Anda suka? Lebih ke desain. Desain ya? Desain, berarti desain ini, desain logo, Ya, apa lagi namanya? Desain, gambar, gitu ya, foto gitu ya, dan buat foto. Sudah bisa bikin film animasi? Harusnya, sudah suka sampai di situ. Berarti beliau ini sukanya desain yang kayak di belakang ini. Ya, begini. Berarti nanti kalau nikah nanti kalau bisa dengan pengantin gitu kan? Ya, sudah desain. Ya. Apa mata kuliah yang kamu anggap paling sulit di kampus ini? Lebih ke aljabar mungkin, Pak. Hubungannya dengan matematika gitu ya, hitung gitu ya. Iya kayaknya karena memang dia ini sekolahnya mulai SMK gitu ya. Nah, sehingga agak sulit. Tapi kalau mau memahami IT itu harus kuat matematikanya. Ya, betul. Ya. Oke, sekarang kalau SI itu pernah dapat mata kuliah pemrograman Android handphone ya? Ya, dapat. Dapat. Lulus mata kuliahnya? Lulus, Pak. Lulus. Kedua lagi. Apa pengalaman yang didapatkan dengan mata kuliah itu?
Kita bisa mengetahui cara pembuatan aplikasi di Android gitu. Terus kita bisa tahu ternyata ada file-file yang disimpan di dalam folder, makanya dia bisa berjalan gitu Pak. Nah, Lebih detail lagi kita mengetahui gitu. jadi teman-teman sekalian, jangan menyangka bahwa kuliah di PPK itu ngetik unsur Excel, tidak begitu. Kami menyajikan mata kuliah yang bisa membantu Anda bagaimana Anda bisa membuat aplikasi di handphone kita masing-masing. Bagaimana sih caranya itu aplikasinya masuk di HP, bagaimana membuatnya, ada mata kuliah. Dan beliau ini Ketua BLM sudah mendapatkan mata kuliah itu dan sudah mengimplementasikannya dalam kehidupannya. Jadi tidak ada keraguan sedikit pun untuk kemudian kita menyempatkan Bapak Ibu menitipkan anaknya untuk kuliah di sini. Baik, Saudara Levi Ihsan Rahma, kita masuk ke sisi penutup ini ya. Ya. Saya ingin bertanya dulu kepada Anda terkait dengan apa sih harapan Anda setelah lulus dari studi PPK? Harapannya itu Pak, bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapat di STMIK itu di kehidupan sehari-hari Pak. Karena kita di bidang teknologi, ada jadinya bisa saya implementasikan teknologi di rumah saya begitu. Awal masuk STMIK dengan saat ini di semester 10, ada perubahan signifikan pengetahuan Anda tentang teknologi khususnya dibandingkan? Banyak sekali Pak. Banyak sekali ya? Sampai amat signifikan sekali terkait penanganan teknologi itu banyak sekali. Oke, baik. Salah satu tugasnya Ketua BLM itu adalah membantu mensosialisasikan keberadaan STMIK PPKIA kepada lingkungannya, teman, sahabat, kolega, dan siapapun. Mungkin bukan koleganya yang masuk sini, tapi mungkin nanti sepupunya, anaknya, dan sebagainya. Oke, kita closing statement. Closing statement Anda pada podcast kesempatan ini, apapun yang Anda ingin sampaikan terkait dengan beberapa hal yang sudah kita diskusikan. Silakan. Untuk teman-teman mahasiswa baru tahun 2024 yang ingin masuk di STMIK PPKIA, saya cuma ingin menyampaikan, marilah kita masuk di STMIK PPKIA untuk belajar di kampus STMIK PPKIA terkait daripada teknologi maupun jaringan gitu. Dan juga jangan lupa terus berorganisasi setelah masuk di kampus STMIK PPKIA. Itu aja Pak. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tidak ada satu bidang pun di dunia ini yang tidak membutuhkan teknologi. Olehnya itu, kami berusaha semaksimal mungkin di STMIK PPKIA untuk menyajikan mata kuliah, memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak kami yang ada di kampus ini, pada mahasiswa dan mahasiswi, supaya mahasiswa kita begitu kelak kuliah dan menjadi alumni, dia sungguh-sungguh dapat menguasai teknologi secara maksimal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja yang diinginkan oleh dunia usaha dan dunia industri terkait dengan tenaga-tenaga yang ambil di bidang IT. Olehnya itu, tidak lupa kami mengajak teman-teman sekalian, Bapak Ibu juga yang ingin menyekolahkan atau memilih kampus tempat anaknya menempuh pendidikan, silakan datang ke STMIK PPKIA. Per tanggal 1 April 2024 kami mulai punya mahasiswa baru yang tidak punya waktu datang ke STMIK PPKIA, silakan akses website yang disiapkan oleh panitia, bisa melakukan pendaftaran secara online. Dan kami juga punya layanan one day service, mendaftar, menyelesaikan administrasi, kemudian ujian, dan insya Allah bisa ketahuan hasilnya, dan nanti teman-teman tinggal menunggu kapan waktunya tahapan itu dimulai. Demikian sesi kita pada kesempatan ini. Terima kasih Mas Rifki, saya panggilnya Mas karena sudah selesai. Ya, sebagai penyemangat beliau nanti semoga kuliahnya cepat selesai, dapat IPK yang tinggi, skripsinya bisa dapat nilai A, dibimbing oleh dosen terbaik pilihanmu, dan diuji oleh dosen terbaik sesuai dengan pilihan hakim. Gitu ya. Semoga dimudahkan segala urusannya, kalau lulus menjadi pemimpin yang baik
dan senantiasa membawa nama baik Stinik Kedikayaan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu sesi kita kali ini, dan saya Pak Muhammad mohon undur diri dari kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.